Shalom, selamat pagi. Saya atas nama Ricardo Jalfrintobe, NIM 23030-104, jurusan Sosiologi, kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Saya akan membahas teori sosiologi klasik, review buku keempat. Yang pertama, pengantar edisi 1984 oleh Lewis Chaucer, The Division of Laboratory is Social, dari Emile Durkheim. Tindakan doktoralnya, Tation, dan karya besar pertamanya diterbitkan pada tahun 1893. Meskipun sebuah terjemahan kami dalam bahasa Inggris muncul pada tahun 1933, volume saat ini adalah terjemahan pertama yang tepat, memadai, dan memuaskan dari pekerjaan kunci ini. Di divisi perburuan adalah perilaku yang sangat orisinal terhadap subjek tersebut. Itu harus dibaca dalam konteks upaya sebelumnya untuk memahami dengan pembagian kerja yang kompleks yang muncul dengan reaktif industri Lution, pertama di Inggris dan kemudian di benua. Kritik metode logis. Sudah melihat dalam operasi Durkheim yang disebut realisme sosial yang akan ditetapkan dan dilebih-lebihkan sebagai doktrin 2 tahun kemudian. Aturan metode sosiologis itu terdiri dari penolakan metode individualisme logis dan akibatnya upaya untuk menyampaikan realitas fakta sosial dijelaskan dalam kalimat pertama pengantar sebagai fakta kehidupan moral dan upaya untuk memberi mereka perbedaan sosiologis penjelasan. Kita harus mulai dengan mencatat identifikasi awal dari sosial dan yang moral dan dalam melakukannya. Pertimbangkan bahaya terjemahan untuk kata Prancis. Moral memiliki arti yang sama dengan kata bahasa Inggris. Moral tetapi membawa arti ekstra yang tidak ada dalam bahasa Inggris, arti yang kontras dengan material dan fisik, dan memandangkan apa yang mental dan karenanya berkaitan dengan keyakinan dan sentimen. Solidaritas. Dalam kuliah pertamanya yang berjudul Solidaritas Sosial, tanya di Durkheim, ikatan apa yang menyatukan manusia satu sama lain. Dalam sebuah surat kepada rekannya Charles Bernard, dia menulis bahwa objek sosiologi secara keseluruhan adalah untuk menentukan kondisi untuk konservasi masyarakat. Lucas 1972 sampai 139. Tentu saja solidaritas sosial tidak dapat diamati secara langsung, juga tidak dapat diukur luasnya karena kebutuhan untuk indeks eksternal dan divisi disediakan oleh hukum pada asumsi bahwa proporsi relatif dan hukum restitutif dalam masyarakat etis mencatat tingkat spesialisasi tenaga kerja, dan dengan demikian dia lebih jauh diasumsikan sejauh mana jenis solidaritas organik
kejahatan dan hukuman. Dalam definisi hukum sebagai besar dilihat dalam simbolik dan ritual aspek. Dengan demikian memberi pertanda kontribusi utama Durkheim untuk pemahaman tentang solidaritas intra-kelompok yang muncul kemudian dalam sosiologinya agama di dalam berbagai metode penguatan ritual sosial solidaritas melalui semangat kolektif adalah tema sentral. Kalian utama di sini adalah bahwa hukuman adalah mode seperti itu, bahwa itu fungsinya bukan untuk mengontrol kejahatan tetapi untuk menopang dan meningkatkan solidaritas. Kewarganegaraan dan hak asasi manusia. Kami telah melihat bahwa Durkheim menawarkan dua jawaban berturut-turut untuk pertanyaan itu. Adalah titik awal untuk definisi, yaitu koneksi antara kepribadian individual dan solidaritas sosial, yaitu pertama solidaritas organik dan kedua agama individualisme, dan kami punya terlihat bahwa kedua jawaban tersebut dalam cara yang berbeda bermasalah. Namun pertanyaan tetap ada dan sangat relevan saat ini. Otonom saat tinggal di masyarakat yang semakin heterogen sedemikian rupa sehingga pajak untuk kebaikan bermasalah dan untuk peduli dan mendukung satu sama lain. Melampaui negara bangsa. Sebagian besar sosiologi Durkheim tentang masyarakat maju sangat kuat ditetapkan dalam kerangka negara bangsa, mencontohkan nasionalisme metodologis dominan dalam ilmu manusia di 9 abad ke-17. Dan sebagian besar abad ke-20. 6 tidak ada diskusinya. Tulis pengguna internasional dan hubungan kekuasaan atau lintasan batas-batas fenomena seperti pertukaran internasional, transfer budaya, migrasi, dan gerakan diaspora. Karena dia melihat masyarakat sebagai terikat dan sebagai sumber sanksi tertinggi dalam target kewajiban dan emosi, dia berasumsi bahwa itu adalah negara bangsa yang di masa normal akan bersama asosiasi perantaraan yang berfungsi dengan baik, mengatur ekonomi, dan selain itu melalui pendidikan, kebijakan pemasyarakatan, dan berbagai cara lain. Akan terwujudnya keseluruhan gagasan bahwa kemanusiaan secara dapat diwujudkan di masa depan yang sangat jauh yang kami bisa tinggalkan masyarakat terorganisir yang ada. Namun Devision juga memuat saran-saran menarik dari seorang calon masa depan supranasional yang diambil di sana-sini dan dikembangkan beberapa ditulis selanjutnya. Sangat kontras dengan Max Weber yang menulis tentang budaya Prancis dan Jerman bahwa dewa yang berbeda berjuang satu sama lain. Mungkin hanya ini saja yang saya bisa mereview buku keempat. Sekian dan terima kasih.